Di video ini saya membuat sistem monitoring security dengan IDS menggunakan Snot, yang mana Snot ini nanti saya install di server. Untuk servernya saya menggunakan Ubuntu Desktop. Jadi si Snot ini nanti akan mendeteksi jika ada aktivitas mencurigakan pada jaringan yang mengarah ke server. Gampangnya di sini si Snot ini kita analogikan sebagai alarm. Yang pertama, pada VirtualBox-nya kita setting dulu untuk network interface-nya. Untuk adapter 2 ini nanti ini akan digunakan untuk si server, sedangkan ada adapter 3 ini untuk Kali Linux, yang mana Kali Linux nanti dia akan melakukan penetration testing. Untuk di router ini kita konfigurasi basic. Interface Ether 1. Kemudian kita tambahkan IP address untuk si Ubuntu. Kemudian IP address untuk si Kali Linux. Kemudian kita enter. Kita coba dulu ping ke internet, apakah router ini sudah mendapatkan sumber internet. Oke, di sini untuk routernya sudah mendapatkan akses internet. Kemudian kita setting network interface pada Ubuntu. Ini kita pilih internet network sesuai dengan settingan interface pada router MikroTik sebelumnya. Kemudian kita oke, kita jalankan. Kemudian di Ubuntu ini kita setting dulu untuk IP address-nya. Kita setting secara statik. Di sini saya sebelumnya sudah menambahkan IP untuk si Ubuntu. Untuk routernya saya lupa menambahkan firewall NAT yang tujuannya agar si Ubuntu ini nanti dia mendapatkan akses internet. Karena jika kita ingin mengakses internet, dia tidak bisa menggunakan IP privat.
Untuk IP di sini saya menggunakan 192.168.60.80. Kemudian kita lakukan ping ke internet dengan cara melakukan ping ke Google. Oke, sudah berjalan. Lalu kita update dulu paket manajernya. Setelah update paket manager, kemudian kita install Snot dengan perintah apt install Snot. Untuk memastikan apakah si Snot tadi sudah terinstall, sini kita pastikan dengan perintah snot minp. Kemudian kita masuk ke Snot, ke iOS, kita konfigurasi snot.conf. Jadi di sini nanti si Snot ini dia akan melindungi IP 192.168.60.1 sampai 254 karena kita di sini menggunakan NetMask 24. Kemudian kita Ctrl X, kemudian ketik Y, enter. Kemudian untuk snot debian.com. Oke, untuk konfigurasi di sini sudah benar dengan IP 192.168.60.0. Interface-nya ENP 0S3. Kita masuk ke directory roles. Enter. Di sini kita tambahkan rules untuk mendeteksi jika ada yang melakukan ping ke server atau ke Ubuntu ini. Kemudian kita simpan. Kita coba si snot ini kita aktifkan dengan perintah snot min i, yang mana min i ini dia interface-nya min d yang artinya dump. Jadi nanti isi si snot tadi kita keluarkan. Min a yaitu alert atau pesan. Kemudian konsol. Oke, di sini error karena saya typo untuk menulis konsol.
Lalu kemudian kita jalankan Kali Linux-nya untuk melakukan pengetesan. Untuk Kali Linux-nya kita setting dulu interface network-nya. Ini kita tambahkan angka 2 di ujungnya. Di sini harus kalian tambahkan dulu IP address untuk sekali Linux. Di sini saya sudah menambahkan IP address 192.168.70.35. Kemudian di save saja. Lalu kita coba ping ke server dengan cara kita ping IP si Ubuntu tadi. Maka Snot akan mendeteksi adanya yang melakukan ping ke server. Bisa kita lihat IP 192.168.70.35 melakukan ping ke IP 192.168.60.80. Misalnya di sini kita menambahkan rules yang lain. Misalnya jika ada yang mencoba melakukan SSH ke server, untuk SSH dia menggunakan port 22. Kita simpan. Kemudian kita jalankan lagi snotnya. Oh, untuk di Kali Linux lupa saya matikan pingnya. Kemudian di sini kita coba melakukan pengetesan SSH. Di sini untuk melakukan SSH connection refuse, tapi itu tidak masalah karena di sini untuk di servernya dia dapat membaca bahwa si Kali Linux tadi sudah melakukan percobaan SSH. Dengan pesannya ada yang melakukan SSH, IP-nya 192.168.70.35, destination atau tujuannya 192.168.60.80, portnya 22. Karena untuk SSH itu defaultnya menggunakan port 22. Lalu selanjutnya si Snot ini kita hubungkan ke Telegram. Jadi agar si admin jaringan dia tidak perlu 24 jam memantau Snot ini. Jadi cukup jika ada yang melakukan serangan, maka dari si Telegram tadi akan mengirim notifikasi. Pertama kita buat dulu bot API Telegramnya, bot father. Di sini saya sudah membuat bot API untuk Telegram. Pertama kita new bot, kemudian masukkan namanya,
dan ini tokennya. Ini buat API yang sudah saya buat tadi. Ini kita copy dulu. Kita paste. Oh, ini ada yang salah. Get update. Kita enter. Di sini tujuannya agar kita mengetahui chat ID dari bot yang kita buat tadi. Jika defaultnya dia hanya muncul tulisan sebatas ini. Tapi agar ini semua muncul, pada botnya tadi, misal kalian pilihkan saja, kemudian nanti di sini kalian refresh, nah maka dia akan muncul. Di sini yang perlu kita perhatikan chat ID-nya. Ini kita simpan, kemudian nanti tokennya kita simpan juga. Nah, kemudian di sini kita buat file untuk yang menghubungkan dari sysnode ini ke Telegram. Di sini saya buat nama filenya telegram.sh. Ini kita copy paste untuk scriptnya. Ini kita sesuaikan ya dengan akun Ubuntu yang kita buat, akun user. Kemudian chat ID-nya. Untuk chat ID sama token ID di sini sudah saya simpan sebelumnya. Kemudian kita simpan. Lalu kita clear saja. Lalu kita jalankan sysnode tadi lagi. Jadi nanti pesan yang ada di snode tadi dia akan dijalankan di file ini, logtele.txt. Kemudian kita enter. Lalu kita jalankan file telegram.sh yang kita buat tadi. Lalu kita ke Kali Linux untuk melakukan pengetesan. Di sini kita coba ping untuk ke Ubuntu tadi, ke server.
Oke, untuk pesan Telegramnya sudah berhasil. Untuk memastikan lagi, kita cek di Telegram web. Sini pesan untuk ping sudah berhasil. Ini kita matikan dulu. Misal di sini kita tambahkan role satu lagi. Misalnya rules untuk serangan DDoS. Di sini bisa kita analogikan ada serangan DDoS menggunakan port 80, yang mana port 80 ini merupakan port untuk HTTP. Kemudian kita Ctrl X, kita Y, kita simpan dengan Enter. Lalu kita jalankan lagi. Ini kita clear dulu. Lalu kita tes lagi menggunakan Kali Linux. Kita Enter. Kita cek di Telegram web. Oke, untuk serangan DDoS-nya di sini sudah berhasil ditangkap. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi untuk jenis serangan yang lain, role-nya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk role-nya sendiri di browser banyak referensinya, dan jika kita ingin menerapkan Snot ini di Ubuntu server, untuk penginstalannya kurang lebih sama. Yang membedakan jika Ubuntu desktop ini dia berbasis GUI, sedangkan Ubuntu server dia berbasis terminal. Sekian dari video saya, semoga dapat membantu.